Seorang dukun palsu menemui pasiennya ditemani dengan asistennya bernama Inbe. Namun, dukun palsu ini lebih suka menyebut dirinya sebagai dokter. Dia adalah Chon Dong-sik. Kita panggil saja dengan Dong-sik. Setiap menemui pasien, Dong-sik membunyikan lonceng lebih dulu untuk mengecek apakah ada hantu atau tidak. Namun, lonceng itu tidak pernah bunyi selama Dong-sik menjalani pekerjaannya. Mungkin memang tidak ada isinya. Ketika tuan rumah sudah keluar, Dong-sik mulai beraksi dan mengatakan bahwa ia mencium bau busuk. Lalu ia menatap patung totem yang ada di pojok halaman rumah. Patung itu adalah patung yang melindungi batas wilayah, tapi tempat yang ia lindungi bukanlah rumah, melainkan makam. Patung itu mengubah rumah ini menjadi kuburan. Itulah sebabnya sang istri tidak bisa tidur dengan tenang. Dong-sik bisa mengetahui semua masalah masing-masing anggota keluarga. Mereka jadi lebih percaya dengannya. Kemudian Dong-sik memulai ritualnya. Inbe menekan tombol yang ada di tangannya. Kemudian seolah-olah darah keluar dari patung dan juga mangkok. Inbe menekan tombol lagi untuk menciptakan getaran, seakan roh itu sedang hadir. Ritual itu berjalan mulus, tapi tidak lagi ketika mobilnya dideret oleh petugas. Padahal di dalam mobil itu tersimpan alat yang dibutuhkan untuk melakukan ritual. Untungnya, Dong-sik tidak ketahuan dan berhasil menyudahi ritual itu. Dong-sik memberikan pesan ke sang suami, jika Anda ingin membeli sesuatu, biarkan istri Anda melakukannya. Kemudian meminta kedua orang tua untuk mengistirahatkan anaknya selama 2 minggu dan jangan memintanya untuk mengikuti sekolah ataupun bimbingan belajar. Sebenarnya masalahnya bukan kerasukan setan, tetapi lebih kepada masalah keluarga. Setelah itu, Dong-sik menjual emas yang ia dapat tadi. Ia menjualnya kepada Hwang. Tapi entah kenapa, Dong-sik sangat kesal ketika Hwang menyebutkan bahwa Dong-sik adalah cucu dari kepala saman atau bisa disebut ketua dukun di dalam keluarganya. Sementara itu, seorang wanita bernama Yukyung mendatangi Dong-sik untuk mengatasi adiknya yang kerasukan. Kita sebut saja adiknya dengan Alice. Awalnya Dong-sik menolak karena melihat penampilannya, namun ketika uang 600 juta dikeluarkan, tentu saja Dong-sik tidak bisa mengelak, apalagi akan menjadi berlipat ganda ketika berhasil menyelesaikannya. Di dalam perjalanan menuju desa, kabut asap menyelimuti jalan dan ada kain yang terikat di pohon. Bahkan orang di sana memindahkan barang-barangnya seakan ingin pindah. Banyak sekali keanehan di desa itu. Setibanya di sana, Dong-sik mendekati Alice dan menunjukkan lonceng. Sepertinya lonceng itu peninggalan kakeknya. Lalu Dong-sik mulai menggoyangkan lonceng itu. Namun kali ini sangatlah berbeda. Lonceng yang tidak pernah bunyi saat digunakan, kini telah berbunyi. Situasi menjadi mencekam. Alice kini berubah menjadi orang lain. Roh yang ada di dalam tubuh Alice kini berusaha merasuki Yukyung. Namun Yukyung menghindarinya. Ia langsung memberitahu Dong-sik bahwa roh itu ada di hadapannya. Dengan sigap, Dong-sik langsung menebasnya hingga menghilang. Yukyung bisa melihat hantu sejak ia masih kecil. Nah, ternyata roh itu dikendalikan oleh dukun itu sendiri dengan tabung bambu yang diisi jari manusia dan juga mantra. Ketika roh itu berhasil dikalahkan, maka tabung bambu tadi seketika hancur. Setelah itu, Alice dan Yukyung kini bisa makan bersama dan bebas dari setan. Namun ini bukanlah akhir, justru adalah awal dari segalanya. Di sisi lain, Inbe menemui Hwang atas perintah Dong-sik dan memberitahunya bahwa lonceng itu telah berbunyi. Setelah mendengar itu, Hwang terlihat sangat panik dan meminta supaya Dong-sik menjauh dari desa itu. Tetapi Dong-sik tidak mendengarkannya. Alhasil, Hwang menuju ke sana dengan Inbe. Di tengah perjalanan, Hwang menceritakan sesuatu tentang masa lalu Dong-sik. Dahulu Dong-sik sangat ahli membuat jimat perangkap hantu atau segel yang bernama Solgyeong. Namun dia tidak tertarik dengan hal itu. Alhasil adiknya lah yang bernama Dongwoo yang meneruskan menjadi kepala saman. Suatu hari Dongwoo menghilang.
sang kakek lalu melakukan ritual 4 hari tanpa makan atau tidur demi mendapatkan kembali cucunya. Namun hilangnya sang cucu ternyata hanyalah umpan. Akibatnya sang kakek tewas saat menjalankan ritual itu. Dan dalang dari semua ini adalah orang ini. Ya, dia adalah Bomchon, orang yang saat ini menjadi masalah untuk Yukyung dan juga Alice. Setelah kejadian itu, Hwang membesarkan Dongsik secara diam-diam dan juga mengganti namanya. Bahkan Dongsik juga mencari dalang pembunuhan kakek dan juga adiknya. Sementara itu, Alice kini telah dirasuki kembali, bahkan ia diculik dan dibawa ke markas Bomchon. Di tengah itu, Yukyung dan juga Dongsik diserang oleh sekumpulan orang yang dikendalikan oleh energi spiritual dari tabung bambu tadi. Tabung bambu yang sudah diisi jari manusia dan juga mantra, lalu cahaya biru melesat dan merasuki seseorang dengan energi spiritual. Tapi dengan pedang patah peninggalan kakeknya, Dongsik dengan mudah mengalahkan roh itu. Bahkan sampai stok tabung bambu yang dimiliki Bomchon habis. Setelah itu, Dongsik dan juga Hwang bertemu di sebuah tempat. Di sana ada seorang saman yang bisa memanggil bidadari. Kita sebut saja dengan Angel. Setelah Angel ini keluar, yang bisa melihatnya hanyalah Yukyung. Lalu Angel mulai merasuki saman dan menghantam jimat yang dibawa Dongsik. Ternyata Bomchon dan yang lainnya melacak keberadaan mereka dengan jimat itu. Jimat tersebut tidak bisa dibakar ataupun disobek. Untuk memusnahkannya harus membacanya dengan terbalik. Dan yang bisa melihat tulisan asli jimat itu hanyalah Yukyung. Dia memiliki mata yang bisa melihat orang yang sudah meninggal, bidadari bahkan juga dewa. Angel pun akhirnya menceritakan bahwa Bomchon sangat menginginkan mata Yukyung untuk melepaskan kutukan segel Solgyeong yang dibuat oleh kakek Dongsik. Nah, ini berhubungan dengan kematian kakek Dongsik. Jadi pada saat itu Bomchon berambisi untuk menjadi dewa dengan cara membunuh para saman untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya. Nah, kalian ingat kan di awal tadi Dongwu diculik? Nah, ini kelanjutannya. Bomchon menculik Dongwu hanya sebagai umpan untuk membunuh kakeknya. Setelah kakek Dongsik menemukan Dongwu, ia pergi menemuinya sendirian. Namun saat melepaskan ikatan Dongwu, tiba-tiba saja Dongwu dikendalikan oleh Bomchon dan menusuk kakeknya sendiri. Lalu kakek Dongsik mengeluarkan segel bernama Solgyeong dan menyegel Bomchon. Bomchon menahan rantai yang menariknya. Sang kakek tidak punya pilihan lain selain mematahkan pedang Chilsung yang ditancapkan ke dalam segel dan lari untuk menyelamatkan Dongwu. Tapi sayangnya upaya itu gagal, yang membuat sang kakek dan juga Dongwu tewas seketika. Walaupun segel itu gagal, ada kutukan yang mengikat Bomchon, membatasinya dengan Gunung Jukak di utara dan Gunung Semak di selatan. Pada dasarnya, Bomchon dikurung di desa kecil itu. Mereka kemudian mencari belahan Solgyeong di Gunung Yongwol untuk menyegel Bomchon selamanya. Tapi tujuan ini diketahui oleh Bomchon dan pasukannya. Setelah itu, Dongsik dan juga yang lainnya kini telah sampai di Gunung Yongwol. Inbe kemudian menembakkan petasan cahaya yang membuat gunung menjadi sangat terang. Kemudian Yukyung melihat cahaya biru dan langsung menuju ke sana. Di sana terdapat kuil kecil yang dijaga dengan jimat. Untuk membuat jimat itu, Bomchon membunuh banyak orang demi menjaga Solgyeong di dalam kuil. Namun dengan mudahnya Dongsik masuk ke dalam kuil. Di sana ia melihat kakeknya dan juga adiknya. Tapi semua itu hanyalah ilusi dari Bomchon. Dongsik langsung sadar dan menebas semuanya. Lalu ia pun keluar dengan membawa belahan Solgyeong. Mereka kemudian menuju di kediaman Bomchon untuk menyegelnya. Tapi di dalam perjalanan, pasukan Bomchon menghadangnya. Bahkan mereka berhasil membawa Yukyung. Dongsik dan juga yang lainnya menyusul. Ia meminta kepada Hwang dan Inbe untuk memasang peledak di pintu keluar gua. Dongsik akan masuk sendirian menghadapi Bomchon untuk menyelamatkan Yukyung dan juga Alice. Jika ia gagal, maka ledakan saja pintu keluar goa supaya Bomchon terkurung di dalam. Dongsik lalu mulai menghadapi Bomchon, namun tentu saja Dongsik bukan lawan yang seimbang. Di tengah perkelahian itu, pedang Chilsung kembali menjadi satu, tapi sayangnya Dongsik gagal menyelamatkan Yukyung dan juga Alice. Namun tiba-tiba saja Hwang menabuh pedang dan Inbe masuk lalu menembakkan cahaya.
yang membuat semua orang di dalam gua tidak bisa melihat dengan jelas. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Dosik untuk kabur. Dosik dan yang lainnya berhasil keluar dari goa dan mereka pun meledakkan pintu keluar goa. Kemudian Inbe membakar belahan Solgyong supaya menyatu kembali dan penyegelan pun dimulai. Dosik menancapkan pedang Silsung ke dalam segel Solgyong. Setelah penyegelan selesai, Solgyong musnah terbakar dan semua jimat yang dibuat oleh Bomchon pun kini menghilang dan tamat.